Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Teman sekolah lama merawat cucu mendiang guru mereka selama 27 tahun seperti yang dijanjikan. Dikutip dari erabaru.net, Patrick dan Arnold bertemu di kelas 1 dan memiliki persahabatan paling vital di dunia pada usia 68 tahun. Tetapi 27 tahun yang lalu, guru favorit mereka, Nyonya Marshall, meminta mereka untuk merawat cucunya, Ali, setelah putrinya meninggal. Mereka menepati janji mereka sebaik mungkin dan mendapat kejutan besar ketika dia dewasa. Arnold adalah siswa baru di sebuah sekolah di Minnesota dan siswa kelas 1 sedang duduk sendirian saat istirahat ketika Patrick baru saja datang dan mulai berbicara dengannya. Mereka menjadi teman segera karena kecintaan mereka pada buku dan fakta bahwa mereka berdua lahir pada tanggal 25 Juni. Guru bahasa Inggris mereka, Nyonya Marshall, menjadi favorit mereka ketika dia mengetahui betapa mereka mencintai sastra. Dia merekomendasikan mereka buku dan mendorong tulisan mereka. Mereka memulai klub pecinta buku di sekolah dengan Nyonya Marshall sebagai supervisor fakultas. Tak lama kemudian, mereka berdua berencana untuk kuliah di University di Minnesota untuk belajar lebih banyak tentang menulis. Patrick ingin masuk ke jurnalisme dan Arnold berpikir untuk menjadi guru. Tetapi akhirnya dia mulai menulis dan menerbitkan buku-bukunya. Keduanya mengirimkan salinan karyanya kepada Nyonya Marshall sebanyak-banyaknya. Dia selalu membalasnya dengan banyak pujian. Aku selalu tahu kalian berdua akan menjadi besar di luar sana. Dia akan menulis. Mereka juga sering mengunjunginya, mengenal keluarganya, dan menganggapnya sebagai bagian besar dari hidup mereka. Oleh karena itu, mereka juga menghadiri pemakaman putri Nyonya Marshall, Alana, yang meninggal dalam kecelakaan mobil mendadak. Saya turut berduka atas kehilangan Anda, Bu Marshall. Saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Bagaimana kabar bayi itu? Patrick bertanya kepada guru favoritnya. Dia tahu dia berpura-pura tenang, tetapi jelas dia berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Arnold datang dan menyampaikan bela sungkawa juga. Itu sebenarnya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu dan Arnold. Maukah kamu menyingkir denganku sebentar? Wanita tua meminta. Ada apa, Bu Marshall? Arnold bertanya, mengerutkan kening. Kalian berdua tahu putri dan cucuku adalah satu-satunya keluargaku, kan? Dia bertanya pada awalnya dan mereka berdua mengangguk. Nah, sekarang bayi itu, Ali, hanya memiliki aku. Tapi aku khawatir aku mungkin tidak punya waktu lama di dunia ini. Apa yang Anda bicarakan, Bu Marshall? Anda berusia 60-an. Anda punya banyak waktu tersisa, kata Patrick lembut. Tapi Bu Marshall menggelengkan kepalanya. Itulah masalahnya. Saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak sempat memberitahu putri saya, tetapi saya telah didiagnosis menderita kanker. Ini sudah lanjut dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk saya lagi. Tidak, Bu Marshall, kami sangat menyesal. Apakah Anda yakin? Kami dapat memeriksakan lebih banyak dokter, saran Arnold khawatir. Tidak anak-anak, waktuku akan tiba dan cucu perempuanku akan sendirian. Aku ingin meminta sesuatu darimu dan aku tahu itu akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Tolong jaga dia ketika aku pergi. Wanita yang tua itu memohon dan matanya berkaca-kaca. Patrick dan Arnold saling menatap. Mereka berusia 40-an, memiliki keluarga sendiri dan tidak tahu tentang membesarkan bayi lagi. Tapi saat mereka saling menatap, mereka langsung tahu jawabannya. Ya, kata mereka bersamaan, dan Bu Marshall menangis lebih keras karena gagasan itu.
Sayangnya, wanita tua yang mereka puja selama bertahun-tahun sebagai panutan dan ibu kedua meninggal hanya beberapa bulan kemudian. Patrick dan istrinya mengambil alih pada awalnya, bergantian dengan keluarga Arnold. Nyonya Marshall telah menamai mereka Wali Ali dalam surat wasiatnya, jadi itu berhasil, tetapi pengaturannya agak aneh pada awalnya. Arnold bahkan berpikir untuk mengadopsi gadis itu, tetapi Patrick ingin melakukan hal yang sama di beberapa titik. Jadi mereka memutuskan untuk membiarkan Ali menentukan siapa yang harus mengadopsinya ketika dia cukup umur. Tapi Ali tidak pernah melakukannya. Dia senang memiliki dua keluarga dan tidak pernah memilih di antara mereka. Pada usia 18, Ali pindah untuk kuliah dan mengambil jurusan bahasa Inggris. Dia ingin menjadi guru seperti nenek yang tidak pernah dia kenal dengan baik. Itu adalah caranya menghormati dia dan pria baik yang telah membesarkannya tanpa berpikir dua kali. 27 tahun telah berlalu sejak permintaan mengejutkan Nyonya Marshall, dan baik Patrick maupun Arnold tidak menyesali keputusan untuk membesarkan Ali bersama. Dia tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa yang cocok dengan keluarga mereka. Semua orang mencintainya dan dia mencintai mereka kembali dengan sepenuh hatinya, karena kedua pria itu tetap berteman dekat. Dia telah menikah dengan seorang pria bernama Alan Collins dan mereka mengantarnya ke pelaminan. Mereka berdua melihatnya sebagai anak perempuan lain dan sangat senang karenanya. Ali tidak pernah memberi mereka masalah. Dia bertanggung jawab, tenang, cerdas, dan sangat mandiri. Namun suatu hari Patrick dan Arnold sedang minum kopi hari Minggu ketika Ali menelepon mereka dengan putus asa. "Tolong datang ke rumahku, ini mendesak," teriaknya melalui pengeras suara ponsel Patrick. "Apa yang terjadi, Ali? Apa kamu terluka? Di mana menantu kita?" Arnold bertanya prihatin. "Silakan datang," dia berteriak lagi dan menutup telepon dengan cepat. Mereka tidak tahu, tetapi Patrick mengambil beberapa lembar uang dari sakunya, melemparkannya ke atas meja dan bergegas. Arnold sudah setengah jalan keluar dari pintu karena mereka telah mengambil mobilnya. Dia mengantar mereka berdua ke rumahnya yang untungnya tidak jauh dari kafe. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat sekelompok mobil di luar dan tidak mengerti apa yang terjadi. "Apakah ada acara hari ini?" Arnold bertanya-tanya ketika mereka memarkir kendaraannya dan turun. "Kurasa Ali tidak akan begitu gelisah jika kita melewatkan hari ulang tahun atau semacamnya," jawab Patrick, menggelengkan kepalanya pada temannya. Mereka berdua berjalan cepat menaiki tangga dan segera memperhatikan beberapa hal. Pintunya terbuka sedikit dan di dalam sangat sunyi. Arnold menendang pintu dan mereka mendobrak masuk hanya untuk melihat semua keluarga dan teman mereka melompat dan berteriak, "Kejutan!" Kedua pria itu berdiri di sana dengan takjub di tempat kejadian, karena ulang tahun mereka sekitar seminggu lagi. Apa yang sedang terjadi? Patrick bertanya melihat sekeliling dengan senyum lebar. Tapi Arnold menarik lengannya dan menunjuk ke dinding Ali. Spanduk besar bertuliskan, "Ini laki-laki." Dan di bawah kata-kata itu mereka membaca, "Arnold Patrick Collins." Akhirnya Ali menjauh dari kerumunan dan menyeringai pada pria yang berdiri sebagai ayahnya sambil menyodorkan foto USG-nya. "Selamat, kalian akan menjadi kakek bersama. Kalian bisa menganggapnya sebagai hadiah ulang tahun lebih awal." Mereka berdua mengambil gambar ultrasound dan menangis saat mereka tersenyum melihat gambar itu. "Ini hadiah terbaik yang pernah ada," kata mereka bersamaan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Sangat penting untuk menghormati orang-orang yang mencintai dan merawat Anda. Ali menghormati neneknya dengan menjadi guru, tetapi dia menghormati orang-orang yang membesarkannya dengan menamai anak masa depannya dengan nama mereka. Membesarkan anak bisa sangat bermanfaat, bahkan jika Anda tidak memiliki hubungan darah. Patrick dan Arnold membawa seorang anak ke dalam kehidupan mereka dan membesarkannya bersama hanya karena guru favorit mereka memintanya.
tetapi itu adalah keputusan yang tidak mereka sesali sedetik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.